Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 13 April. 1. Santo Martinus pertama, Paus dan Martir. Martinus terpilih menjadi paus pada tahun 649. Ia memimpin gereja selama 7 tahun. Pada awal pontifikatnya, situasi gereja umumnya aman. Perhatiannya pada kepentingan gereja dan umat sangat besar. Ia berusaha memimpin gereja dengan sikap seorang gembala. 3 pokok perhatiannya yang utama ialah doa, membantu para miskin dan mengajar. Perhatiannya terhadap nasib kaum miskin sangat besar, sehingga ia sendiri pun hidup dalam kondisi serba kekurangan. Keamanan gereja terganggu dengan naiknya Konstantin II ke atas tahta, sekaligus menyatakan diri sebagai kepala gereja Kristus. Selain itu ia pun menyebarkan ajaran palsu monotelitisme, bahwa Kristus hanya mempunyai satu kehendak. Hal ini menimbulkan pertentangan antara Martinus dan Konstantin II, karena Martinus dengan tegas menolak ajaran itu. Penolakan Martinus itu menimbulkan amarah besar di pihak kaisar, bahkan melahirkan rencana pembunuhan atas dirinya. Para serdadu berusaha membunuh Martinus, tetapi gagal. Sebagai gantinya, Martinus yang sudah tua dan sakit-sakitan itu ditangkap dan diusung ke sebuah kapal yang hendak berangkat ke Konstantinopel. Setelah sebulan berlayar, sampailah kapal itu di Pulau Naxos. Di pulau itu, Martinus ditawan selama lebih dari 1 tahun dengan penderitaan yang mengerikan. Setelah itu, ia dibawa menghadap kaisar. Ia dihadapkan kepada senat kekaisaran dan dihukum mati dengan berbagai tuduhan palsu. Pakaian pontifikatnya ditanggalkan, dan ia dihantar mengelilingi kota seperti para penjahat. Hukuman mati ditangguhkan, dan diganti dengan pembuangan ke sebuah tempat sunyi, hingga kematiannya pada tahun 655, sesudah sempat menderita sakit dan kelaparan. 2. Santa Margareta dari Metola. Pengaku iman. Margareta lahir di Metola, dekat Florence, Italia pada tahun 1287. Kondisi tubuhnya menyedihkan karena ia pendek, bungkuk, pincang dan buta. Meski demikian, ia dengan senang hati menerima kondisinya itu. Ia dikenal sebagai anggota ordo ketiga Santo Dominikus yang saleh, dan menaruh perhatian besar pada orang-orang sakit dan para tahanan di penjara. Orang tuanya kaya raya dan bangsawan itu merasa sungguh sedih, bahkan merasa malu karena kelainan tubuh anaknya. Karena itu, ketika Margareta berumur 6 tahun, mereka mengurungnya dalam sebuah sel kecil di pegunungan Apennin selama 10 tahun. Dari sana mereka membawanya ke Città di Castello, dengan harapan bahwa ia dapat pulih dari keadaannya, atas cara yang ajaib di sebuah tempat sakral di kota itu. Tetapi karena tidak terjadi suatu apapun atas diri Margareta seperti yang diharapkan, mereka meninggalkan dia sendirian di sana, lalu pulang ke rumah. Di kota itu Margareta diangkat sebagai saudara oleh pengemis di kota itu. Kepadanya ditunjukkan tempat-tempat strategis untuk mengemis, sekaligus sebuah tempat di mana ia dapat tidur dengan tenang. Dalam menjalani hidup dengan cara mengemis dan menggelandang, Margareta senantiasa menampilkan diri sebagai seorang yang periang dan tidak pernah mengeluh. Ia bahkan meneguhkan rekan-rekannya agar tabah dalam menanggung segala penderitaan yang menimpa diri mereka. Ia sendiri merasa prihatin dan bingung kalau orang berbelas kasihan terhadap dirinya dan mencemasi hidupnya. Lama-kelamaan, orang-orang sekitar yang mengenalnya, pun rekan-rekannya, mulai menyadari bahwa Margareta adalah seorang wanita pengemis yang luhur kepribadiannya, saleh hidupnya dan tulus hatinya. Kagum atas kepribadiannya, maka orang-orang yang berpengaruh di kota itu membujuk para biarawati di sebuah biara di kota itu, agar menerima Margareta sebagai seorang postulan. Usaha ini berhasil. Margareta diterima dalam biara suster-suster itu. Ia sendiri senang sekali dengan penerimaan itu.
Tetapi kegembiraannya karena menjadi anggota religius ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa lama tinggal di biara itu, ia mulai prihatin atas cara hidup biarawati-biarawati itu. Mereka terlalu bersemangat duniawi. Karena sikapnya ini, ia kemudian dikeluarkan dari biara itu. Meskipun pada mulanya ia disambut dengan baik. Setelah keluar dari biara itu, Margareta diterima sebagai anggota ordo ketiga Santo Dominikus. Dalam ordo itu, Margareta adalah satu-satunya wanita muda yang diterima selagi dalam status belum menikah. Ini sesuatu yang istimewa, karena pada masa itu semua orang yang menjadi anggota ordo ketiga itu sudah menikah. Dalam ordo ini, Margareta berkembang pesat dalam kehidupan berbakti kepada Tuhan dan sesama. Ia dikenal sebagai seorang anggota yang taat, saleh dan rajin berdoa. Ia memusatkan perhatiannya pada orang-orang sakit dan narapidana di penjara. Dia berdoa untuk mereka, mengobati mereka dan memberi makanan kepada mereka. Dalam tugasnya ini, ia berhasil menobatkan banyak narapidana dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kehidupan rohaninya dikembangkan dengan melakukan devosi khusus kepada Sakramen Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Akhirnya pada usia 33 tahun, pada tanggal 13 April tahun 1320, ia meninggal dunia dan dikuburkan di gereja Santo Dominikus di Catadi Castello. Santo Paus Martinus pertama dan Santa Margareta dari Metola, doakanlah kami. Kak Carla Channel.